warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan semoga mendapatkannya, yang punya hutang semoga cepat lunas, yang rezekinya syarat semoga dilancarkan oleh Allah, yang pengen haji umroh, pengen punya mobil, pengen rumah, pengen beribadah lebih tenang kepada Allah, semoga tetap dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman, para sahabat subscriber dimanapun kalian berada, seperti biasanya sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semua karena sudah menonton video ini, dan semoga teman-teman bisa mengambil ilmu atau hikmah yang terdapat dalam video ini sehingga nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan membagikan sebuah pengalaman kami pribadi, yaitu mendapatkan sebuah rumah yaitu senilai harga 150 juta, kira-kira 150 juta dalam waktu 1 tahun teman-teman. Ini kira-kira 150 juta dalam waktu 1 tahun. Namun sebelum kita melanjut ke video ini, ke pembahasan ini, alangkah baiknya teman-teman silakan like video ini dan subscribe channel ini dengan harapan semoga channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya dan tentunya bisa memberi kemanfaatan, memberi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman yang kami hormati, langsung saja di sini kami akan membagikan sebuah pengalaman kami pribadi ketika kami membangun sebuah rumah sekitar menghabiskan dana 150 juta kurang lebih dalam waktu 1 tahun teman-teman. Namun sebelumnya kami akan membagikan penjelasan terlebih dahulu kepada teman-teman semua apa pentingnya, bagaimana, seberapa penting kita mempunyai rumah pribadi untuk keluarga kita teman-teman. Karena banyak di video-video saya sebelumnya, banyak teman-teman yang meminta untuk membuatkan video untuk cara melunasi hutang dengan cepat katanya. Kemudian ada juga yang hajatnya pengen punya rumah sendiri karena di waktu ini ada yang ngontrak rumahnya, ada yang masih numpang kepada mertua, ada yang masih numpang kepada orang tua. Namun teman-teman, alangkah lebih bahagianya apabila bisa membangun sebuah rumah milik sendiri dengan hasil jerih payah sendiri. Itu sangat luar biasa teman-teman, rasa kebahagiaan seperti yang kami lakukan di 1 tahun sebelumnya teman-teman. Karena ini sangat termotivasi bagi saya pribadi ketika sudah berkeluarga, artinya ketika masih numpang ke orang tua dan numpang ke mertua, maka ada inisiatif dari saya pribadi itu untuk membangun sebuah rumah sendiri meskipun tidak terlalu besar dan tidak terlalu mewah teman-teman. Namun ada kebahagiaan tersendiri bagi saya karena sudah mempunyai rumah sendiri teman-teman. Seperti teman-teman yang menginginkan sebuah rumah, misalnya sebelumnya bisa mengontrak yang harus bayar tiap bulannya, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta setiap bulannya, dan juga ada yang masih numpang untuk keluarganya, misalnya numpang kepada orang tuanya, numpang kepada mertuanya. Alangkah baiknya teman-teman, silahkan simak video ini baik-baik biar teman-teman yang pengen cepat punya rumah sendiri akan bisa
menemukan jalan di video ini sehingga nanti teman-teman bisa mempraktekkannya dalam kehidupan teman-teman dan sehingga nanti insya Allah akan ditolong oleh Allah sehingga teman-teman bisa mempunyai rumah idaman teman-teman sendiri. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para sahabat Sriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja di sini kami ketika masih ingin membangun sebuah rumah teman-teman. Ada dua jalur yang kami tempuh. Yang pertama jalur langit dan yang kedua jalur bumi teman-teman. Ini harus sama-sama harus dijalankan. Baik jalur langit maupun jalur bumi. Namun bagi kami ini jalur langit yang paling diutamakan dan terus menerus kami lakukan dibandingkan jalur bumi teman-teman. Karena misalnya jalur langitnya 70%, terus jalur buminya 30% teman-teman. Itu yang kami lakukan teman-teman. Sebelumnya kami itu sebelum membangun sebuah rumah, kami itu berusaha melalui jalur bumi seperti bertani teman-teman. Bertani, menanam tembakau karena tembakau itu ketika musim insya Allah hasilnya akan lebih banyak teman-teman. Bahkan saya itu kemarin mendapatkan kurang lebih 29 juta dari hasil menanam tembakau teman-teman, kemudian menanam cabai. Kemudian dikumpulkan, barulah sampai sekitar 29 juta cuma dalam 3 bulan saja teman-teman. Itu jalur bumi yang kami lakukan teman-teman. Terus yang kedua, jalur bumi yang kedua itu kami ketika dulu sebelum membangun rumah, kami itu sebagai karyawan kantoran atau sebagai taking order teman-teman, sales, sebagai tukang order ke setiap pelanggan tuku-tuku kami teman-teman. Alhamdulillah pendapatan saya itu setiap bulannya itu ada masukan, kadang 1.800.000, kadang 2 juta, itu lain bonus teman-teman, lain bonus bulanan dan tahunan itu lain teman-teman. Alhamdulillah setelah kami melakukan usaha lewat jalur bumi, namun yang kami tingkatkan itu jalur langitnya teman-teman. Karena kalau jalur bumi itu kita itu bisa berusaha hanya di siang hari saja, biasanya itu di siang hari. Namun kalau ketika melakukan jalur langit, kapanpun saja kita bisa melaksanakannya. Bahkan kita itu bisa tengah-tengah malam bisa melakukan sebuah amalan, melakukan sholat tahajud itu sangat luar biasa teman-teman. Namun di sini yang sangat kami yakini bahwa jalur langit yang kami tempuh sebagai pengabul hajat kami untuk melakukan sebuah rumah, di samping kami berusaha lewat jalur bumi, maka kami juga berusaha melalui jalur langit teman-teman. Ini yang kami rutinkan setiap hari, setiap pagi dan sore hari teman-teman. Ketika sore hari maka kami atau saya mengamalkan sebuah surat Yasin 1 kali, kemudian surat Tabarok teman-teman. Kemudian setelah pagi hari, artinya sebelum melakukan sholat subuh, ketika itu saya sholat sunnah qobliyah terlebih dahulu subuh, kemudian membaca surat Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah teman-teman, cukup 1 kali. Kemudian kami berjemaah di mushola kami itu dengan jamaah kami. Baru setelah sholat subuh kami itu berusaha lewat jalur bumi teman-teman. Itu kami rutinkan mulai dulu sebelum punya rumah sampai sekarang. Saya merutinkan bahwa ketika sore hari kami mengamalkan Yasin 1 kali, Tabarok 1 kali, kemudian pagi hari sebelum sholat subuh Ar-Rahman 1 kali, kemudian Al-Waqiah 1 kali. Itu kami rutinkan. Alhamdulillah teman-teman, rumah yang awalnya diprediksi belum, artinya setahun belum bisa jadi, namun alhamdulillah dalam setahun itu bisa jadi berdiri sebuah rumah yang kira-kira lebarnya itu 12 meter, sedangkan panjangnya 12 meter dan lebarnya itu 8 meter. Alhamdulillah punya kamar 5, alhamdulillah sampai sekarang itu bisa dinikmati oleh kami sekeluarga teman-teman melalui jalur bumi dengan jalur langit. Yang kami terapkan itu baca surah Yasin di sore hari 1 kali dan surah Tabarok atau Al-Mulk 1 kali. Kemudian sebelum subuh kami membaca
surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah 1 kali juga teman-teman. Alhamdulillah kehidupan kami mulai sebelumnya belum punya rumah, alhamdulillah sekarang mempunyai rumah dengan impian atau dengan usaha-usaha jalur bumi dan jalur langit yang kami impikan sejak dahulu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencobanya. Bagi teman-teman yang ingin mengamalkannya, bisa tulis kobiltuh di kolom komentar, atau teman-teman bisa langsung mempraktekkannya. Itu yang belum punya rumah, semoga cepat punya rumah, dengan harapan atau dengan catatan teman-teman bisa meniru yang kami lakukan ini teman-teman, itu baca surah Yasin Tabarok 1 kali sore hari sebelum subuh, surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah 1 kali saja teman-teman. Kemudian setelah subuh baru kita bekerja melalui jalur-jalur bumi teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.